si perceraian itu tuh konsekuensi dari self knowledge, maksudnya dari knowing more. In a way it's growth gitu justru. Betul, setuju. Karena tanpa dia kenal diri sendiri dan tanpa gue memahami apa yang ternyata dia butuh, kita bisa jadi tetap bersama tapi malah nggak sama-sama nggak grow, nggak fulfilled karena itu berangkatnya dari nggak kenal diri sendiri gitu sih. Kalian bikin framework sepak bola. Jadi intinya pertemuan kalian atau cinta kalian ini nih, itu tuh frameworknya kayak apa? Bukan perjalanannya, analisanya seperti apa? Karena kan Afu yang sangat logis gitu kan. Terus memang sebenarnya mungkin punya karakter yang bucin tadi kan. Nah, berapa persen sih kadar logika dan kadar emosi itu di dalam percintaan ini? Benar, kayaknya mungkin persentase itu bisa jadi susah kalau dijadiinnya persentase, tapi mungkin lebih kayak logika dan keberpikiran kita ini sebagai pondasi, terus emosi itu sebagai informasi untuk memecahkan masalah atau informasi untuk tahu kita harus ngapain gitu. Jadi contoh. Jadi kerangka logikanya kan misalnya kayak apa cara terbaik kerangka logikanya adalah kalau kita berantem itu tuh aku dan Ara against the problem. Harusnya gitu, ya betul. Aku dan Ara bagian dari tim yang sama, kita nggak hate each other, kita nggak perlu nge-proof siapa yang benar atau apapun, tapi ada masalah yang kita harus address bersama gitu kan. Nah ini kerangka yang kita commit ke ini gitu, jadi tiap kali kalau kita berantem nggak boleh antagonizing each other, emang harus kayak kita zoom out gitu, apa problemnya sebenarnya, termasuk ya itulah, jadi cara bahasa, timing, jadi sebenarnya kayak diem dulu karena perlu waktu apa segala macam, itu frameworknya. Emosinya itu kayak misalnya pas lagi terjadi nih, misalnya nggak kepikiran contoh directnya ya, tapi misalnya aku marah karena sesuatu. Jadi informasi. Iya, jadi misalnya aku marah terhadap sesuatu, berarti kan aku merasa marah. Itu emosinya. Itu emosinya. Nah dari emosi ini yang aku pelajari dari si psikolog ini juga, emosi itu informasi tapi realita belum tentu sama apa yang lo rasain kan. Yang kita rasain ini bisa jadi beda sama kenyataan, tapi cuma signal aja gitu. Misalnya gue ngerasa, let's say Ara pulang kemalaman. Ini kayak yang paling basic simple doang gitu ya. Terus gue ngerasa apapun emosi kan pasti unpleasant emotion gitu kan. Nah berangkat dari gue sama Ara against the problem, tapi ada emosi sebagai informasi. Yang gue komunikasiin ke Ara adalah kayaknya gitu, kayaknya aku merasa kalau kamu pulang malam, aku ngerasa misalnya kayak abandon atau ini tuh mengaktifkan insecurity atau kayak pattern trauma gue ditinggal, maksudnya kayak gue pernah ada experience ditinggal akhirnya gitu. Jadi kayaknya ternyata kayak gitu. Jadi si emosi perasaan gue ini jadi informasi, tapi terus kita berdua problem solve, therefore gimana ya, dan berangkatnya dari dia mau fulfill needs gue kan gitu. Jadi dari arah pun then how do I make sure that you don't feel that way, dari sisi dia. Dari sisiku, how do I, when I experience the emotion, aku take a second gitu untuk mikir kayak Ara beneran abandon gue atau gue punya feeling ketakutan, insecurity yang datang dari experience lain, sehingga harusnya gue bisa membiarkan emosi ini pas aja dulu, turun lewat, terus sebenarnya nggak beneran ada masalah gitu sebenarnya misalnya. I don't know if that make sense. Itu contoh. Menurut gue make sense. Jadi gue malah penasaran kalau seandainya pernah, ini kan dia kayak ada framework dibikin dan kayak disetujui kan ya satu sama lain ya consent ya. Pernah keluar garis nggak sih? Kayak kita nggak pernah ngalamin hal seperti hal yang baru, force major misalnya. Apakah pernah hal-hal di luar yang bikin ini ada sesuatu yang baru yang belum ada di framework ini gitu? Atau misalnya kayak ini deh, pemilihan rumah ya kan, kemarin kan kita ngobrol-ngobrol soal beli rumah kan, rumah pengennya ya kan, itu kan lumayan kompleks tuh, ada needs-nya Afu di situ, ada needs-nya Ara di situ, terus pasti masing-masing kan punya cita-cita, gue tuh kalau punya rumah pengennya begini. Nah itu kan biasanya suka nggak ketemu tuh biasanya, kayak kita, aku sama Aryo juga soal rumah, ya kita ada yang sama setuju, tapi ada hal-hal yang aku nggak mau kayak gitu, aku juga pengen kayak gitu-gitu. Nah kalian tuh gimana? Karena soal rumah nih lumayan kompleks tuh. Menarik ya, rumah sebagai contoh.
balik ke frameworknya dulu. Jadi psikolog pranikah kita waktu itu, Kak Rebecca, halo, sempat bahas tentang, dia bilang pattern berantem pada pasangan itu hampir selalu tentang pola vicious cycle antara needs sama fear. Needs sama fear. Jadi ketika needs-nya Nucha mengaktifasi fear-nya Aryo, itu biasanya berantem. Atau sebaliknya. Jadi kayak Aryo punya needs, tapi ternyata pas kita komunikasiin needs itu tuh trigger buat Nucha karena ada fear masa lalu, maksudnya kayak masa kecil, apapun itu gitu. Karena itu pola yang selalu berantem tuh gara-gara hampir itu ya? selalu gara-gara itu. Nah, kan yang gampang tuh kalau misalnya needs-nya aku misalnya tidak mengaktifasi fear-nya Ara sama sekali gitu kan. Nah, itu kan tinggal di fulfill aja kan jadinya. Maksudnya komitmen berpasangan adalah aku punya needs A, Ara kayak that's easy, I can fulfill that needs, di fulfill gitu kan. Tapi berantem ketika kayak yang aku maunya ini, terus dia ternyata emang udah punya baggage sebelumnya gitu. Kenapa sih kamu maunya ini gitu kan? Biasanya kan itu pattern fear tadi. Nucha mau sesuatu yang fear-nya, yang ketakutan adalah tabunganku. Benar, biasanya mah itu yang terjadi di kita. Nah, jadi dalam konteks rumah ini kan gitu, sebenarnya sebagai contoh gitu, patternnya ya kita di awal sebelum mau nentuin mau rumahnya di mana ini ya berangkat dari needs-nya masing-masing gitu. Oh ternyata aku butuh rumah yang memang komunal. Maksudnya kayak buat aku tuh rumah lumayan untuk hosting. Emang orang harus datang, maksudnya bukan harus datang buat hosting orang. Terus kayak aku pengen ada misalnya simple banget kayak guest room karena kayak I like to have people over. Sementara, nah ini needs-nya Ara, tapi nggak tahu Vira atau enggak, tapi sebenarnya Ara tuh is a very private person. Maksudnya sebenarnya makanya nggak suka kayak open up cerita kayak gini tuh kan something yang lumayan ini ya terbuka gitu. Nah, tapi misalnya Ara nggak punya kebutuhan itu, to some extent bahkan sebenarnya how every now and then akhirnya dia sekarang happy dan maksudnya adapt ke needs aku hosting ini ya gitu. Tapi sebenarnya nggak punya needs itu misalnya gitu. Nah, tapi needs-nya Ara misalnya kayak dapur harus apa gitu. Nah, kebetulan dalam kerangka rumah ini apa ya yang kita berantemin ya? Selama si needs-nya Ara ini aku nggak apa-apa, itu kan sebenarnya lumayan ya udah kita jalanin aja dua-duanya gitu. Tapi kalau masuk ke area apa ya? Kayak budget misalnya. Oh, aku tahu ini. Fear aku atau hal yang ke-trigger lah. Fear ini tuh kan hal yang trigger. Aku tuh ke-trigger kalau dianggap inkompeten. Ini aneh banget, ini pola high achieving kid, ya kan kayak biasa ranking 1 gitu kan. Jadi kalau ada orang ngira aku nggak ngerti sesuatu tuh aku, ini gak rasional banget tapi aku sebel dikira nggak jago. Tapi make sense. Gitu kan misalnya. Nah terus ada momen-momen Ara kayak dia tuh butuh riset lengkap, jadi kayak misalnya mau bikin dapur. Aku udah bilang, aku ngerasa aku kompeten dalam perdapuran ini gitu kan. Kayak gue tahu ini kayak vendor yang bagus, ini material yang bagus. Lu ikutin rekomendasi gue aja gitu kan ke Ara. Nah, terus Ara tuh punya needs kayak dia harus cari tahu sendiri, harus ngulik dari awal segala macam. Jadi dia harus ngubungin 10 vendor berbeda, harus ngelihat 10 material berbeda, ngebandingin baju semuanya berbeda. Yang pas itu need dia karena dia need to know everything, he needs the knowledge gitu misalnya. Ketika Ara ngelakuin itu, fear aku teraktivasi karena maksud lu gue inkompeten. Kenapa lu harus riset dari awal? Ya kan? Maksud lu gue nggak ngerti. Gue udah ini pattern ini lucu. Sekarang kita santai aja ya. Tapi intinya waktu proses ini terjadi kan kayak gue tuh udah 2 kali ngerenov dapur gitu. Masa lu nggak percaya sama kompetensi gue ini gitu kan? Tapi ngerenov dapurnya sama siapa? Aduh, jangan ke situ dong. Ada gitu lagi jawabnya. Ternyata ke situ ya. Tapi nah itu kan kalau kita stuck di emotion, akhirnya vicious cycle-nya kan kayak lu ngira gue inkompeten tapi gue butuh informasi. Nah, tapi begitu kita step out balik ke maksudnya kayak framework dan ngelihat emosi ini sebagai informasi, aku komunikasiin ke arahnya, buat aku tuh penting dianggap kompeten, gitu. Kayak sayang, kamu butuh acknowledge dulu kalau aku kompeten, somehow this is my need gitu. Terus dia bilang, tapi kamu harus kasih aku waktu karena aku in making decisions, I need full information, itu needs-nya Ara gitu. Nah, jadi dalam kerangka itu akhirnya ketemu komprominya misalnya gitu. I hope that makes sense. Tapi kayak gitu-gitu kita berantemnya. Tapi menarik kita sih. Tahu needs-nya gitu. Yang justru menarik adalah dengan adanya framework ini artinya mengurangi potensi untuk kalian berantem dan konflik.
Iya, ya kan? yes. Itu satu. Atau lebih ke cara berantemnya. Cara berantemnya. Atau kayak ada guidebook atau manualnya untuk kalau berantem kita kena yang sini nih. Coba dibuka Yes. dulu. Yellow pages-nya. Yellow pages-nya, dibuka dulu yang halaman Iya. berapa. Nah ini tuh lumayan kayak Ara punya manual book tentang needs gue dan trigger gue. Aku juga punya manual book tentang trigger dan needs Ara kan gitu. Jadi ketika berantem, oke, ini tuh dia lagi ke trigger gara-gara ini, gara-gara needs dia tuh ini. Gitu. Oh, kadang aku nggak punya waktu loh buat mikir, aduh ke-trigger kenapa sih? Rese banget dia yang ada gitu. Aduh, aku harus buka page yang mana tentang Aryo. Aduh, please cepet. Akhirnya nanya ChatGPT. gitu. Bagaimana caranya? Itu cara cepet. Iya. Tapi keren banget nih. Ini framework ini mau dibagiin ke orang nih. Nah betul, jadi sebenarnya dalam semangat tapi tetap belajar ya, bukan karena ahli kan. Iya, Gitu. iya. Nah, emang aku berusaha mengcapture mungkin beberapa framework yang sebenarnya dari hal yang aku pelajari. Jadi ini sebenarnya sekunder ya, buku ini informasi secondary gitu kan, dari buku-buku psikologi yang primer, dari sesi-sesi terapiku, dari ngejalanin sendiri gitu. Pengen aku capture dalam satu buku sebenarnya, buku kedua. Jadi kalau buku pertama menjadi itu judulnya menjadi bukuku yang pertama fokus ke self knowledge. Buku kedua ini kayaknya judulnya seputar kayak bersama gitu atau something like this, tapi ini udah punya self knowledge dari menjadi gimana caranya kita punya kerangka untuk berrelasi lebih sehat, bukan cuma romantically tapi juga sama semua orang. Family, friends. Iya, karena framework yang tadi aku bahas tuh berlaku sama semua orang juga. Ke parentsku, ternyata aku ke-trigger ke parents karena apa? fear tadi gitu kan, kayak serupa gitu, ke rekan kerja, ke co-founder, ke banyak banget aplikasinya gitu. Jadi buku nih ya, namanya kapan? Tahun depan lah ya, early next year ya, bismillah ya. Ya, pertama di sini ya, nih pertama loh. Pertama di sini, diomongin sebelum ngomongnya jadi Pertama benar. di sini, nanti kita tunggu lagi kalau udah terbit, nanti kita baca. Benar. Mbak, dari saat itu kamu ngisi tentang needs, fear kita. Kan udah telat. Kita berdua enggak, kita gitu biar iya, guidance benar. Benar. Tapi nggak ada telat ternyata kata si psikolognya ini juga, gitu. karena maksudnya itu kan mungkin itu kayak knowledge about each other kan jadinya. Kayaknya having more knowledge is always good kan. Kayak untuk menavigasi berantem. Iya, karena kan kita berrelasi itu artinya ya work in progress kan. Pasti kan ada isunya aja pasti beda. Betul. Jadi isu kita berantem di tahun pertama pernikahan cuman gara-gara kabelnya Aryo yang aku beresin. Itu kan? tahun pertama lah. Itu tahun pertama loh, berantemnya gara-gara itu. Terus ya tahun ke-13 ini kita tuh udah beda lagi. Cara handle orang? Iya, Ya, benar. itu kita Jadi berantemin. konfliknya kita tuh justru kayak cara kerja kamu tuh beda sama cara kerja aku. Aku tuh gini gitu. Apalagi kita bekerja bareng kan, dirasa tuh. Jadi tuh bener-bener apa ya? Bener-bener berevolusi gitu loh cara kita dari isunya kita berantem sampai cara kita handle itu juga beda banget gitu ya. Ya, nah, framework ini ngebantu untuk ya nggak keluar dari obrolan berantem ini, cara berantemnya gimana gitu yang bener gitu. Iya. Ya, dan actually si cara berantem ini tuh salah satu hal yang kita bahas, maksudnya sebagai tadi si framework sepak bola ini sebenarnya adalah framework untuk menentukan kapan kita mau bersama sama pasangan gitu. Salah satu indikator adalah cara berantem gitu. Jadi sebenarnya setahun kita, jadi dari hari pertama ketemu sampai nikah itu exactly 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu yang aku kayak coba perhatikan betul adalah cara kita berantem gitu. Kayaknya sebelum nikah have a sense of ternyata kita berantemnya kompatibel. Jadi salah satu hal yang paling aku apresiasi dari kita on kayak what we have, kenapa aku yakin untuk menikah itu sebenarnya adalah cara kita berantem. Karena kita lumayan ada mungkin momen-momen berantem yang fundamental tapi tetap works out gitu, dan setiap abis berantem aku selalu ngerasa malah lebih kenal sama each other, malah mendekatkan abis berantem gitu. Jadi itu salah satu prasyarat juga atau kayak hal yang bikin aku kayak okay, I wanna be with this man forever, maksudnya kayak I wanna marry this man karena cara kita berantem tadi gitu. Itu bagus sih cara berantem, karena ada yang bilang bahwa berantem itu adalah bumbu pernikahan. Berantem itu penting, harus, artinya lo punya semangat untuk mempertahankan pernikahan ini, hidup di pernikahan ini. Tapi ini yang paling gue suka adalah cara berantemnya. Yes. Kalau cara berantemnya abis berantem lo nggak merasa lo grow, mungkin jadi atau lebih tahu satu sama lain, atau berantem cuman karena for the sake of kalimat itu, kata kita harus berantem, oke kita berantem, atau berantem itu terlalu sering, atau berantem cuman hal yang sama terus nggak berubah. Nah itu cara berantem kan macem-macem, ujungnya juga macem-macem berantem itu hasilnya. Tapi yang ini nih yang menarik. Tapi Fu, kan nggak semua orang ya pacaran itu ketemu berantemnya. Biasanya kan cinta-cintaan, bucin-bucinan, terus kadang kan menutup diri, justru bukan menutup diri. Itu kali yang salah.
ya justru ngasih tunjuk yang bagus-bagusnya gitu benar, kan. yes. Nah begitu udah nikah, baru berantem kan. Nah, bener juga nih. Yang sering terjadi kamu ngomongin adalah aku apa karyawan probation? Habis probation baru. Iya, soalnya baru ketahuan biasanya setelah itu gitu kan, setelah udah nikah. Pas Menarik. pacaran tuh kayak baik-baik aja gitu, nggak ada yang salah. Nah nih. gimana tuh? Menarik. Saat pacaran gimana kayak trigger berantemnya untuk tahu berantemnya oke apa enggak tuh? Menarik. Katanya orang itu nggak bisa bohong atau pura-pura stick di karakter. Maksudnya the true character of someone itu bakal keluar setelah 3 Duit. bulan. Oh bukan, kirain Bukan. ngomongin duit. Satu setelah 3 bulan, kedua saat krisis terjadi gitu kan. Ya sebenarnya duit juga sih. Duit Saat ketiban juga, duit, tapi kan iya. susah ya itu. Itu Susah. dikasih susah ya. Dipancing, kita bisnis bareng yuk kayak gitu di awal. Benar, nah, tapi yang pertama tuh setelah 3 bulan sih. Jadi bahkan maksudnya honeymoon period orang ini kan 3-6 bulan on Yeah, average sebenarnya. Dan itu bukan bohong, bahkan itu beneran secara hormon. Saking kita lagi happy-happynya, kayak kalau roller coaster tuh dopaminnya maksudnya kayak lagi Yeah. tinggi-tingginya. Jadi 3-6 bulan itu wajar banget kalau kita sebagai cewek atau cowoknya banyak kompromi, banyak kayak making sure my partner is happy dan segala macam. Itu part of hormonal cycle kan gitu. Nah, yang perlu dites apakah di 6 bulan atau berapa ini tuh emang kalau hormonnya udah drop, karakter aslinya tuh kayak gimana Keluar. gitu. Maksudnya when the first time it gets boring gitu. Kayak bahkan bukan boring sih. Aku tetap nggak pernah bored sama Ara, wow. Tapi wow. dalam arti kayak hormon excitementnya tuh nggak setinggi Gitu, hormon bener-bener, yang Iya, bucin lah. baru ketemu awal bucin ini gitu kan. Nah, karakter aslinya tuh kayak gimana gitu. Dan emang bener yang orang bilang ini kan, maksudnya kayak sebenarnya orang tuh nggak bakal berubah di pernikahan justru. Iya, Kalau pacarannya cukup lama, justru the character that you know pas pacaran nggak bakal berubah gitu. Itu kan yang ini ya, maksudnya apa sih katanya? Pokoknya kayak orang kadang-kadang percaya, oh kalau gue nikah, oh cowok ini malas pas pacaran aja kali, nanti kalau nikah kan jadi suami, nanti jadi rajin gitu. Itu tidak terjadi ya kawan-kawan. Bener, setuju sih. Nah yang kedua tuh pas krisis, menurut aku pasangan yang beruntung itu adalah yang sebelum nikah pun ada krisis decision makingnya gitu. Kayaknya itu tes yang lumayan. Tapi ini bukan made up kan? Maksudnya kayak Iya, kita jangan bikin made up. kita bikin krisis Kita bikin yuk krisis. gitu. Jadi kayak misalnya krisis datang entah ke dirinya sendiri atau ke hubungan kita gitu. Iya, hard times lah, hard times. Hard times, Kayak misalnya hard kayak time. oh ternyata ini Ada- maksudnya amit-amit ya, kayak orang tua sakit misalnya. Betul. Kayak how do you handle that kind of pressure, Iya, crisis iya, gitu iya, kan. iya, Maksudnya iya. dinamika-dinamika kayak gitu. Yang makanya idealnya maksudnya jangan buru-buru nikah itu kan gitu kan sebenarnya semangatnya gitu. Kecuali gue juga respect lah sama orang-orang yang juga kayak oh pacaran itu nggak perlu kelamaan karena langsung nikah aja. Nah tapi itu kan 4 memang hari gitu ya. mindsetnya damn. Tapi itu kan memang mindsetnya gue komit mau nikah, jadi apapun komprominya itu terjadi di dalam pernikahan kan gitu. Nah boleh juga itu kan keputusan Ya, individu consent ya. kalau udah kayak gitu. Tapi ini kan aku dalam kerangka yang lebih liberally mendecide untuk menikah kan gitu kan, kita perlu ngetes dulu gitu. Ya, di kita elemen agak nggak banyak mikir sih saat itu. Gue juga nggak ngerti karena gue Kamu juga gak banyak mikir. nggak banyak mikir. Kamu lebih nggak banyak mikir lagi Bener. terimanya. Bener. Bener lagi. Jadi di saat gue udah gagal dari pernikahan, gue sempat waktu itu bilang, ya udahlah, main-main aja gitu. Kan it's true Iya deh. dong. Kalau orang bilang bahwa laki-laki abis gagal tuh PD-nya naik. Ya. Iya. Duit kayak Duda duitnya tuh hot ada banget saat ya. itu, Duda ya. tuh hot banget Duda kan. hot banget. Wah, berpengalaman nih, experience. Berpengalaman. Yeah. Terus zaman gua sebelum pernikahan pertama kan duitnya duit orang tua. Sekarang udah duit sendiri, PD-nya naik segala Iya. macam. Jadi ya udahlah gue bisa dah lebih Yeah. banyak gitu. Tapi at the end nggak tahu kenapa kita tuh sebelum 1 tahun ya pacaran belum 1 tahun udah gua ajak nikah. Ya. Itu kayak gue di momen-momen itu udah ngerasa hal yang berbeda tadi yang cocok di gue seperti yang bagian marah tadi, bagian cara ngobrolnya, bagian berpikir ke depannya, dia kok baca bukunya banyak hal yang bikin gue menarik gitu. Dan itu adalah kebohongan. Nah sama kayak aku ya hal-hal seperti itu yang bikin gue kayak ini kalau mau dilogis. Pinter banget Nucha ya gitu. Oh itu adalah kebohongan. Dia pertama kali ya minjem buku Blue Ocean Blue Ocean Strategy. Wah, Wih, deh. Wah, gua pinter yang banget lagi dong aku. awal-awal Banget. bangun bisnis saat itu seneng banget kan. Nih cewek juga suka bisnis. Padahal dia masih S2 waktu itu Iya, sekolahnya sambil kerja. politik. Wih, mau bisnis juga keren banget. Itu adalah sebuah kebohongan. Kamu baca gak sih? Gak dibaca ya? Nggak dibaca lah. Kita basa-basi aja. Halaman depannya dibaca kali. Iya benar-benar.
Jadi ya udah, terus ada beberapa hal yang kayak gue malas ya, logis banget juga capek gitu. Gue pacaran hubungan sebelumnya pacarannya 6 tahun, tapi ternyata marriage-nya end up lebih sedikit. Jadi udahlah. Benar. Dalam certain moment ya udah gue lamar aja. Emang itu mungkin bagian dari emosi bermain di saat belum tentu itu. sih, bisa belum jadi ya? Jadi tadi kan balik ke yang Ara bilang ya, waktu itu bukan indikator yang tepat sebenarnya untuk mastiin. Jadi maksudnya makin lama pacaran maka lebih pasti benar tuh enggak juga gitu kan. Waktu ini lebih ke kayak kita butuh sepanjang apa untuk data collection. Ketika kita makin dewasa, mau bilang tua tadinya, ketika kita makin tua, maksudnya kalau kita nikahnya di umur 30-an ini misalnya, kan karena kita saking lebih kenal diri sendirinya, banyak compatibility testing atau kayak kita collecting data, gue compatible nggak ya sama pasangan ini tuh jauh lebih accelerated gitu, jauh lebih cepat. Benar. Karena kita udah lebih kenal diri sendiri. Jadi yang 6 tahun panjang itu bisa jadi kan ada, itu kan fase Aryo yang juga masih muda, ngetes segala macam gitu. Tapi pas lo ketemu Nucha mungkin lo udah lebih ngerti diri sendiri apa yang lo butuh. Jadi begitu ketemu klik langsung cepet. Dan itu banyak patternnya kayak gitu kan, orang pacaran lama, the next person they meet langsung kompatibel, langsung jadi gitu. Itu emang pola gitu. Dan tidak direncanakan. Dan awet gitu. Dan itu datangnya dari knowledge terhadap diri sendiri tadi. Makanya bisa jadi, nah Ara ini sebenarnya ngelamar gue di bulan ketiga juga by the way. Jadi juga for all this talk sebenarnya pacarnya jangan lama-lama tadi di awalnya bilang kan. Tapi nikahnya setahun ya. Tapi menurut kita ya, itu datang dari tadi sih self knowledge-nya udah lumayan tinggi gitu. Nah, tapi kalau aku justru menilai sesuatu yang beda nih sama kamu. Kalau kamu kan tadi bilang setelah berpisah dan perceraian itu, ya kan justru kamu kayak ya udah deh nggak berlama-lama. Nah, kalau aku soalnya abis dari long term relationship, pacaran doang ya, bukan nikah. Selama 9 tahun, terus kan gagal. Begitu Aryo, terus Aryo mendekat, terus ya udah deh, kan kita cap-cip kembang kucup ya. Sebelum aku mendekat, bilang ada berapa saingan. Nah, ya dari beberapa itu kan cap-cip kembang kucup, ya kan. Terus pada akhirnya aku justru nggak terlalu pakai sisi yang emosi tadi. Jadi yang kayak cinta-cintaannya menurutku itu kayak bisa yang nomor 2 deh. Karena kemarin ini aku udah kepake tuh kayaknya saldo cintaku tuh udah kepake 9 tahun ya kan. Kayak logikanya aku nggak ada ya, jelas-jelas udah putus tiap tahun balikan lagi gitu kan. Jadi kayak buatku ini kayaknya udah nggak make sense deh kalau pakai hati lagi gitu kan. Jadi logika apa yang bikin terima? Jadi nggak. Jadi intinya adalah pada saat sama Aryo justru aku ngeliat kayaknya gue lebih pakai logika aja lah, nih orang gini-gini. Jadi yang mesti perasaan itu aku tuh nomor 2-in. Maksudnya gitu. Oke, aku ngerti pertanyaan Nucha di awal tadi, jadinya baru ngerti. sorry. Apa ya gue? Yang pertama jadi lupa loh. Ini yang tadi berapa persen perasaan sama logika itu maksudnya dalam memutuskan bersama. Oke. Benar. Nah, dalam memutuskan bersama ini kayaknya sama, jawabannya tetap sama. Jadi si emosi kebucinan ini kayaknya kita atau aku, maksudnya kayak akhirnya si frameworknya ini tuh ngetes emosinya ini datang dari apa ya, kayak kenyataan yang benar atau enggak, apa sih maksudnya. Jadi misalnya kita bucin banget nih, maksudnya kayak dua-duanya aku dan Ella sangat bucin, tiap hari kita ketemu, dari hari pertama ketemu tiap hari gitu, sampai lamaran cepat dan sebagainya. Itu kan datang dari si perasaan-perasaan ini, tapi perasaan ini tuh datang dari mana ya gitu. Nah, inilah proses kita breakdown jadi frameworknya untuk ngetes si perasaan ini valid nggak secara logis, atau kayak ada foundation logikanya nggak sebenarnya gitu. Nah, aku balik ke framework sepak bola tadi. Jadi mudah-mudahan aku masih ingat ya, ini udah lama kita bahas ya. Tapi nomor 1 tuh kita aku lupa analoginya ya, tapi intinya nomor 1 compatibility sebenarnya, yang kayak fundamental. Dan ini tuh cepet banget yes no gitu. Mungkin kalau orang main dating app hari ini kan langsung kayak yes no ya, kayak misalnya fundamental yang banyak orang Indonesia kayak misalnya spiritual compatibility, beda agama ya udah enggak gitu misalnya. Kalau buat aku sama Ara nomor 1 sebenarnya intellectual compatibility. Jadi kayak kalau kita ngomongin framework nyambung apa gitu kan. Tentu saja ada physical compatibility kan. Pasti, kayak you have to feel the other person is attractive gitu, nggak boleh kompromi gitu. Terus mungkin emotional compatibility, tadi part of kayak kalau gue beremosi lu ngerasa overwhelmed nggak sama emosi gue dan sebagainya gitu ya. Nah ini aspek yang pertama. Jadi kayak kalau gue happy sama Ara ini, pas kita telusuri bisa jadi karena kita kompatibel banyak gitu kan. Jadi dia kayak memvalidasi si emosinya gitu. Nah baru tes yang kedua itu kita sebutnya endurance. Endurance ini adalah kemampuan berantem. Jadi kan kalau compatibility itu kayak main bola pertama kali. Jadi kayak dia buat jadi timnas,
kompatibel nggak, itu threshold awal dulu lu direkrut jadi timnas. Tapi untuk main sepak bola dengan baik lu punya endurance, bisa main 90 menit full nggak? Bukan endurance yang lain, bukan endurance yang lain ya, maaf ya. Episode lain bukan gitu. Episode lain ya. Episode lain. Expert lain nanti. Beda expert ya. Nah tapi jadi dalam konteks kayak kita tuh bisa bersama lama nggak? Kita bosen nggak lama bersama atau kayak cara berantem gitu-gitu kan? Hard times terus, gitu segala macam. Benar, hard times segala macam. Nah terus part of yang lain tuh kita juga bahas enabling environment-nya. Jadi kayak stadionnya tuh hujan nggak? Enabling environment, supporternya like ada nggak? Family and friends. Kayak we take each other to each other's communities. Terus ternyata kayak bisa hangout nggak sama each other. Ternyata buat ngaruh ya. Ngaruh buat gue ternyata penting. Nah nggak buat semua orang, nggak buat semua orang ngaruh kan gitu. Tapi gue lumayan, dan Ara lumayan berorientasi keluarga, dalam arti kita dekat sama keluarga. Maksudnya our parents and our brothers. So we want our spouse to have a good relationship with our siblings gitu. Kita sama-sama anak pertama. Dan sebagainya itu. Ada yang penting banget, as in approval orang tua. Ada yang sama sekali ya udah kita hidup cuma berdua kok. Ya, ada yang nggak punya, ada yang orang tuanya toksik atau apa, kan itu terserah masing-masing pasangan gitu. Menarik. Nah terakhir enabling environment. Enabling environment ini unfortunately adalah part yang nggak bisa kita kontrol. Kayak misalnya tiba-tiba harus LDR. Jadi kayak misalnya kalian kompatibel banget, kalian berantemnya oke, kalian pokoknya semua checklist yang awal masuk, tapi ternyata punya prioritas karir nggak bisa bareng, atau ternyata something nggak works out, itu kan ada juga kan, itu kayak faktor cuaca. Kalau main sepak bola, faktor cuaca gitu. Itu termasuk kayak karir gitu, something. Kalau misalnya contoh ya, dalam keadaan gue mau mengorbankan karir gue, gitu, itu bisa dikontrol dong. Benar, dia bisa. Jadi tapi itu kan artinya ada hardship lah dalam keputusannya gitu. Yang itu butuh ngobrol aja sih. Kalau memang keputusannya mau kayak gitu bisa gitu. Nah dalam konteks gue sama Ara, kenapa decision bersamanya tuh mudah banget? Karena selain kompatibel, berantem, orang tua cocok, juga kayak logistically works gitu. Kita rumahnya deketan, mudah. Kayak mau pacaran mudah, mau apa kayak jam kerja bisa gitu. Nah itu part lainnya. Jadi si kebahagiaan ini, emosi bucin cinta ini, definitely aku kayak bucin banget emotionally, tapi aku ngecek ke kompatibilitas ini sebelum mutusin nikah gitu kan, karena jadi lo dapet balance nih. Dapat balance ya. Jadi dapat balance lah, tervalidasi si emosinya sama si frameworknya. Jadi kebucinannya terjustifikasi gitu. Yes, lebih ke kayak gitu. Dan ini tuh terjustifikasi. Berat ya kan? Sebuah kayaknya kaos ya itu bisa. Kebucinan terjustifikasi harus kita bikin. Bener, itu kayaknya nanti pas launching bukunya Afu deh. Iya. Salah satu stikernya itu kayaknya. Ini menarik banget pembicaraan relationship-nya Afu yang aku bisa bilang ini sebagai conscious relationship gitu ya, karena very conscious dari kegagalannya, terus akhirnya bikin framework berrelasi, bukan cuma sama pasangan, bukan cuma percintaan, tapi juga bisa apply di semua relasi gitu kan. Dan yang terakhir nih, ini karena kita ngobrol udah lama banget, hampir 1 jam. Oh my god, beneran? Beneran, nggak kerasa ya, kayak banyak banget yang masih mau ditanyain. Tapi pertanyaan terakhir, sebenarnya cepet aja buat Afu. Jadi bagaimana Afu memandang kegagalan yang tadi major event tadi, perceraian itu kan sebagai sesuatu, ya ada yang bisa bilang kegagalan, tapi kalau Arya bilang dia kebahagiaan. Tapi nah, memandang proses kegagalan tuh sebagai apa sih kalau menurut Afu? Ya, satu, aku sebenarnya nggak suka melabeli itu sebagai kegagalan memang. Jadi sama kayak dong, Aryo, sama kayak Aryo. Karena gitu kan membuka jalan ke kamu dong. Benar. Kamu bilang kebahagiaan kan? Nah, enggak, tapi kalau aku bahkan kalau abis kemarin perceraian aku nggak ketemu Ara pun itu tetap bukan kegagalan gitu. Maksudnya bahkan sendiri pun nggak apa-apa. Datangnya mungkin a more compassionate way to look at divorce itu adalah waktu kita memutuskan menikah, kedua belah pihak banyak unknown-nya. Banyak hal yang kita sama-sama belum ketahui di titik kita membuat keputusan itu gitu. Pihak sebelahnya mungkin mengira yang dia cari dalam hidup adalah apa gitu kan. Aku pengetahuanku terhadap diri juga terbatas. Sama kayak salah jurusan misalnya gitu, salah ngambil jurusan, salah bikin decision, itu kan limit of knowledge kita yang menginform kita untuk membuat sebuah keputusan kan gitu. Jadi aku memaafkan gitu kayak Afu yang umur sekian ini dengan limited knowledge yang dia punya, limited self awareness yang dia punya, membuat keputusan tentang apa yang gue kira gue cari dalam hidup, atau maksudnya kayak oh ya ini keputusannya gitu kan. Sepanjang perjalanan pernikahan kan itu sebenarnya expansion of self knowledge ini kan. Aku grow, mantanku saat itu grow juga, dia jadi tahu apa yang penting buat dia, aku tahu apa yang penting buat aku. Ternyata tidak kompatibel, ternyata ada fundamental differences
yang memang kalau dipaksakan bersama juga nggak works gitu. Jadi si perceraian itu tuh konsekuensi dari self knowledge, maksudnya dari knowing more. In a way it's growth gitu justru. Betul, setuju. Karena tanpa kenal diri sendiri, tanpa dia kenal diri sendiri dan tanpa gua memahami apa yang ternyata dia butuh, kita bisa jadi tetap bersama tapi malah nggak sama-sama nggak grow, nggak fulfilled karena itu berangkatnya dari nggak kenal diri sendiri gitu sih. Jadi kayaknya justru kalau mau diselebrasi boleh gitu, dan memang semangatnya, tapi cara ngitungnya tuh bukan kayak kalau gue divorce gue jadi sendiri, nggak iya gitu, karena itu berangkatnya dari trade-off itu kayak harus bersama orang gitu kan, dan itu akan selalu nge-create codependency relationship yang kayak gagal atau nggak gagal ini gitu. Tapi menurut gue justru menarik. Jadi yang gue ambil dari situ adalah cara lo memandang yang bukan kegagalan. Itu sebenarnya bukan kegagalan. Dari situ lo baru bisa jalan. Jadi kalau yang nonton di sini begitu lo dibilang atau merasa diri lo gagal, tar dulu, itu bener kegagalan gak sih gitu. Bisa jadi ya mungkin. Tapi kalau ternyata itu adalah seperti gua membuka ketemu Nucha dan punya 2 anak sekarang, berarti itu sama sekali bukan kegagalan dong. It's actually just a step in life, a step forward. Jadi ya cara aku nggak memandang bahwa ini nggak kegagalan, is how you win, how you won gitu. Gitu. Nih, gua ada sedikit game-game lucu-lucuan sebelum menutup. Berhubungan sama relationship juga. Gampang lah. This or that question. Takut banget. This or that, just one. I'm not good with this. Pilih memaafkan atau minta maaf? Nggak boleh dua-duanya, Memaafkan. Pilih bertahan atau #kabur aja dulu? Bertahan. Pilih, nggak tahu masih mau apa nggak, kuliah lagi atau punya anak? Kuliah lagi dem. Sorry orang tua aku di rumah. Terakhir, karena ada hubungannya sama aktivis, pilih negara apa keluarga? Keluarga lagi? Sorry. Sama kok. Maksudnya sama. Kayaknya ada keluarga di dalam negara, tapi ya kalau harus milih banget keluarga. Karena ada ARA di dalam negara. Benar. Takeaway kita ya, ada ARA dalam negara. Aduh, seru banget. Terima kasih banyak Afu udah ngobrol-ngobrol 1 jam lebih. Ini kayaknya bisa kita bagi jadi 2 episode. Mungkin ya panjang banget soalnya. Bagus. Setiap apa tuh jawabannya selalu harus di kita framework dan dicatat gitu. Bukunya tahun depan, ingat bukunya tahun depan. Makasih banyak Afu, thank you juga untuk parents yang udah nonton ya. Jangan lupa like, subscribe juga dan komen ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.